Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, kita akan masuk di dalam tahap latihan. Ada 2 latihan yang hari ini kita akan lakukan. 2 macam latihan, bukan 2 orang latihan. 2 macam latihan. Jangan sampai berpikir, cuma 2, enggak. Saya punya waktu, masih panjang waktu saya. Luar biasa. Saya dikasih waktu sampai jam 8 malam. Enggak ya. Enggak. Silakan masing-masing, nanti dulu. Siapa petugas besok lektor? 1, sendiri. Siapa yang membaca bacaan pertama? Sama. Siapa yang membaca surat? Siapa yang membaca Mazmur? Bacakan. Oke. Bacaan pertama besok itu adalah Sefanya pasal 1 ayat 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 18. Bacaan pertama, tidak ada pilihan lain kecuali Sefanya. Oke? Yang disiapkan adalah Sefanya. Mazmur yang di bawah tuh, Mazmur 90 ayat 1 sampai 12, cuman itu. Sisa ayatnya silahkan milih salah satu milih yang mau baca apa. Pilih aja. Pilih. Oke, yang tugas. Misalnya ibu mau milih 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 24, ya boleh pilih. Cari. Masing-masing cari ayat yang mau dibacain. Kecuali 3 pembaca tadi. Ini Sefanya, itu Mazmur. Yang lain boleh. Saya mau ngambil Ulangan 14 ayat 22 sampai 29, silahkan. Masing-masing sekarang cari, siapin waktu 5 menit latihan sebelum tampil ke depan. Hari ini kita berlatih dari duduk sampai membaca sampai pulang. Cakep ya. Siapa petugas liturgi besok di Turgos? Saya tapi di Bajem, Pak. Hah? Nggak apa-apa. Petugas liturgos kan? Mau dibaca, mau di mana, baca liturgi yang sama kan? Baca liturgi. Ada beda, Pak. Hah? Maaf, Pak. Ada beda. Kalau liturgos yang ada di Kebonjati untuk pelayan di sini, dia membacakannya mulai kata pembuka. Awal ibadah oleh pelayan ibadah yang lain. Oh, masih nggak. Tapi kalau untuk yang di Bajem, liturgos dari awal, Pak. Oh, dari wartalisan sampai ke. Jadi ada beda sedikit, Pak. Oh iya. Gak apa-apa, beda-beda sedikit. Betty. Ya, Betty ya. Yang Betty kita selesaikan hari ini, Betty. 1, 2, 9, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ada Ada? ada. Ya Tuhan. Ya, yang sudah pilih pilihan dilatih bacanya, diresapi, dilihat-lihat, ditentukan bacanya enaknya gimana ya. Kalau ini bacaan yang biasa ada di mimbar kecil, kalau ini liturgi yang sudah cepat. Ya. Siapa yang perlu liturgi, tapi nanti kumpulkan lagi
Bacaan kedua ada satu Pak, perwakilan bacaan kedua. Cakep. Bacaan kedua, berarti Bapak siapin 1 Tesalonika 5 pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bapak siapin itu. Nggak bawa Alkitab Pak, kalau itu baca dari TB1 ya. Jadi dilatih-latih dulu bacanya supaya bisa tampil ke depan dengan sempurna. Nanti saya bantu. Jadi nanti lagi baca sampai selesai, di mana penggalan yang harus dibantu saya akan bantu untuk menemukan intisari bacaan. Ingat, kalau ada bacaan yang dimulai dengan tanda koma, Kalau baca dari sini silakan. maka bacalah ayat sebelumnya. Contoh misalnya, kalau misalnya dimulai, misalnya ya, Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 32, dan di ayat 25 itu ayatnya dimulai dengan kata yang ada tanda koma depan, maka kita harus baca ayat sebelumnya. Karena kalau tidak lengkap. Ya. Lupa saya mention itu. Ya? Ya, kalau misalnya ada koma ya, dia koma berakhir dengan koma, kita nggak bisa baca itu mulai itu. Kita harus baca sebelumnya. Itu contoh saja. Jadi sebaiknya membaca dari kalimat sebelum penggalan komanya. Wah, tuh mantap tuh ayat Alkitab gede-gede gitu tuh. Kenapa Alkitab gede itu nggak ditaruh di depan untuk dibaca? Kekecilan juga. Masih ada yang bingung Pak kalau pakai Alkitab, makanya kan tulisannya juga agak kurang besar. Kecil, juga oke. sih. Jadi memang perbesar, nggak apa-apa sih. Yang penting simbolisasi jangan lupa. Makasih Pak. Ya, Oh iya, sama satu mau ditanya dulu Pak. ya silakan. Kalau liturgos juga harus bawa Alkitab Pak waktu prosesi? Enggak, Nggak usah? nggak apa-apa. Jadi Dia, bawa ini juga? iya, dia bawa liturginya. Ya. Nggak usah Alkitabnya taruh di sini juga nggak apa, karena kan dia nggak pakai kan, dia udah baca, iya nggak usah. Liturgos bawa liturginya saja. Kalau dia mau bawa Alkitabnya boleh, gitu ya. Tapi kalau dia lagi bawa Alkitab, ingat Alkitab jangan digini. Waktu prosesi tetap begini ya. Hmm. Hmm? Oh, tapi dia bisa mulai dari sini. Karena firman yang untuk ini dia mau ngomong soal, iya, karena dia mau ngomong. Tapi kalau misalnya dia koma, misalnya kayak begini nih, baca dari ayat 23 nggak boleh, bacanya dari ayat sebelumnya. Iya, karena potongan terakhir tuh koma, ya. Jadi latihan bacanya, latihan baca beneran yang seperti saya bilang tadi ya. Yang sekarang lagi dipraktekin 5 menit yang tadi saya bilang tuh yang kayak tadi ya. Udah mulai masuk ke jajarannya. Karena di liturgi dan di print out ini sudah tertulis bacaan pertama diambil, saya tidak punya hak hari ini untuk suruh rubah. Karena
bergantung terhadap majelis jemaat bidang persekutuan. Ya. Jadi kalau hari besok harus tetap baca ini, ya lakukanlah. Tapi mudah-mudahan ke depan sudah berubah gitu. Kalau dia tidak tertulis begini, kalau dia hanya langsung baca dari Alkitab dan cuma liturgi, bisa langsung dirubah. Dan takut saya ini, takutnya di slide naiknya tulisannya sama. Itu perubahannya terlalu besar. Nanti ke depan sudah bisa dirubah. Sudah? Cukup? Apa masih boleh? Oke. Nanti dulu ibu liturgi, ibu liturgos lagi keluar. Karena kita harus langsung mulai dengan liturgosnya saja. Jadi terarah sampai kepada pembacaan. Jadi bacaan pertama, siapa di antara dua ibu yang mau praktekkan duluan bacaan pertama? Iya, silakan duduk di tempat bacaan pertama. Bapak yang akan baca bacaan kedua, pembaca Mazmur. Duduk dulu. Kan duduk di situ kan? Duduk dulu. Kan nanti pelan. Pembaca kedua, Mazmur. Pembaca Mazmur boleh tampil ke depan. Oh, berarti Bapak di ujung. Karena Mazmur pasti di tengah. Iya kan? Enggak, ini baca, besok baca. Besok nggak dinyanyiin, iya. Iya. Oh, di sana. Kenapa? Kan baca. Oh, ini mungkin nanti harus diperhatikan sama Bapak Ibu yang di bidang persekutuan. Mazmur itu dalam kelompok firman. Bukan urusannya sama pemandu. Kan kita lagi mau baca firman yang di dalamnya ada Mazmur. Maka ini tempatnya Mazmur. Catatan saja, nanti itu urusan majelis jemaat yang memutuskan. Teman-teman di bidang persekutuan mungkin ada catatan yang bisa diperhatikan oleh teman-teman di Mazmur. Mazmur jangan dipisahkan dari mimbar pembacaan. Contoh, saya tidak bilang lebih baik. Contoh, di kita teman-teman di Persekutuan Maulana Yusuf itu melakukannya juga. Jadi yang namanya prokantor ya prokantor. Yang namanya pemazmur ya di sini, menyanyinya di sini. Karena apa? Prokantor akan membantu jemaat ketika melakukan respon, mau nyanyikan ref. Itu urusan prokantor dengan jemaat, dengan umat. Tapi sang pembaca Mazmur di sini, karena dia bagian dari firman. Dia bukan di sana. Jadi kalau sang penyanyinya harusnya dia di sini. Tam 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 tam, ref, tum, bum, pam 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 pam, masuk bait, bam 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 bam, pam, umat. Karena kalau tidak, sang pemandu akan menyanyikan lagunya, ref dia nyanyi juga. Enggak, Mazmur lagi berbalas-balasan. Ada yang disampaikan, ada direspon. Makanya kan pemandu nyanyi, umat merespon di mana? Di ref. Pemandu membantu umat, sang penyanyi di sini karena dia yang membacakannya. Ingat, Allah berkata, jemaat respon. Allah berkata, jemaat respon. Allah berkata, jemaat respon. Tapi itu bagian nanti dari diskusi di persekutuan. Cuman catatan saya kalau boleh, sang pemandu yang bertugas menyanyikan Mazmur, porsinya di sini. Dia tidak bertugas di sana. Jadi urusan pemandu harus ada kelompok pemandu yang ditugaskan untuk
Mazmur. Jadi setiap Mazmur ada petugas dia yang dia tidak di sana, tapi diambil dari pemandu karena mereka yang bisa nyanyi. Diambil di sana, ditugaskan di sini. Jadi tugasnya berbeda. Dia tidak lari-lari. Dia di sini. Karena dia bagian dari firman. Firman itu dibaca di satu mimbar. Dia tidak terlepas ke sana. Itu catatan saja kalau boleh. Supaya rapi. Karena agak sedikit kurang enak ketika di sini ya. Mazmur kan dimulai dengan ref. Yang nyanyi ref, pemandu. Supaya jemaat ikut. Tam, 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 tam. Waktu masuk di dalam bait, si pemandu nyanyi. Interaksi dia dengan jemaat menjadi berbeda. Orang bingung, ini jemaat apa pemandu? Ini pemandu atau pembaca? Waktu dia ref, dia nyanyi juga. Kan kita balas-balasan. Kalau kita nggak balas-balasan, ngapain ada pemazmur nyanyi bait, jemaat nggak pernah menyanyi baitnya. Kenapa jemaat cuma nyanyi ref doang? Tapi yang di depan nyanyinya sama, ref dan itu. Dia tidak akan terlihat sebagai sesuatu yang nih berbalas-balasan, nggak terlihat. Kenapa? Karena sang pemimpin di depan nyanyinya jadi satu. Gitu. Jadi sebaiknya dipertimbangkan. Jadi penyanyi Mazmur sebelum jadi pemazmur, mereka bergabung di Ya, sebaiknya begitu. mereka bergabung di prokantor, tapi ketika menjelang doa aplikasi mereka si yang nyanyi satu Mazmur pindah ke sini atau bagaimana? Kalau petugasnya masih kurang sih boleh-boleh saja. Boleh. Boleh saja, karena petugas masih kurang. Saya masih bisa, maksudnya bukan saya, tapi kita tolerir lah. Ya. Tapi kalau petugasnya bisa dikompletin, lebih baik. Benar-benar terpisah. Jadi prosesinya kelihatan memang ada pembaca Mazmur. Tiba-tiba kok, pemazmur muncul. Oh kenapa dia di sana gitu. Perannya ganda misalnya, supaya dia juga fokus kan gitu. Misalnya. Tapi kalau orang belum cukup, ya satu orang boleh dibelah badan, dua dulu lah demi keteraturan. Yang penting waktu dia bergeser, jangan menimbulkan suara-suara yang, iya itu aja.